Dilansir dari ayobandung.com, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Tenaga honorer dijanjikan segera berstatus ASN, Menpan RB putuskan pengangkatan XTHK2 jadi PPPK 2024 lewat jalur ini. Pada tahun ini pemerintah dalam hal ini Menpan RB yaitu Abdullah Azwar Anas tengah fokus pada penuntasan persoalan tenaga honorer. Satu kategori yang menjadi fokus khusus dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK tahun ini adalah XTHK2. XTHK2 merupakan tenaga honorer kategori 2 yang telah terdaftar dalam pangkalan database BKN berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2023. Selain itu berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor 5 tahun 2010 THK2 merupakan tenaga honorer yang penghasilannya tidak bersumber dari APBN maupun APBD. Mereka yang terdaftar dalam THK2 telah berhasil memenuhi syarat berikut ini. 1. Telah diangkat oleh pejabat yang berwenang. 2. Bekerja di lembaga pemerintah. 3. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2025 dan masih bekerja hingga saat ini. 4. Berusia 19 hingga 46 tahun pada tanggal 1 Januari tahun 2006. Di berbagai kesempatan Menpan RB telah menyatakan bahwa nasib XTHK2 harus diselesaikan pada tahun ini. Anas memutuskan penuntasan persoalan XTHK2 ini akan dilakukan melalui seleksi CASN 2024 mendatang. Pada CASN 2024 Menpan RB telah memastikan semua tenaga honorer yang telah masuk dalam database BKN akan segera berstatus ASN dan menerima NIP. Selain itu Menpan RB juga telah mengkhususkan formasi PPPK 2024 hanya terbuka untuk tenaga honorer sehingga persaingan tidak begitu ketat. Meskipun telah dijamin kelulusannya, Menpan RB tetap mewajibkan XTHK2 untuk mengikuti serangkaian tes CASN 2024. Dilansir dari sumber yang sama, kategori THK2 wajib ikut CASN 2024. Kemenpan RB sebut tenaga honorer yang tidak ikut tidak akan terdata. THK2 dan tenaga honorer menjadi dua kategori yang prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi PPPK baik itu paruh waktu maupun penuh waktu. Penataan tenaga honorer ini harus selesai pada Desember tahun 2024 sesuai amanat UU ASN nomor 20 tahun 2023. Rencananya pemerintah akan membuka formasi PPPK di CASN 2024 ini 100% untuk penataan tenaga honorer. Kemenpan RB juga menginformasikan bahwa THK2 dan tenaga honorer wajib daftar CASN 2024. Karena CASN 2024 ini hanya formalitas saja di mana tenaga honorer yang terdata di BKN akan didata ulang saat tes CASN 2024. Pihak Kemenpan RB juga menjelaskan bagaimana jika formasi CASN 2024 terbatas, misal formasi ada 100 sedangkan pelamar ada 150 maka yang 50 orang lagi akan tetap diangkat namun menjadi PPPK paruh waktu. Diubahnya status tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu ini juga merupakan salah satu alasan karena setelah Desember tahun 2024 tidak boleh ada status lain. THK2 dan tenaga honorer ini juga akan dijadikan prioritas di CASN 2024. Nantinya jika nilai formasi umum lebih tinggi dari tenaga honorer maka akan dimenangkan oleh tenaga honorer karena sudah tertuang dalam Permenpan. Maka dari itu THK2 dan tenaga honorer diwajibkan mendaftar CASN 2024 karena merupakan kesempatan untuk para tenaga honorer. Namun pihak Kemenpan RB juga mengkhawatirkan jika tenaga honorer tidak daftar CASN 2024, karena untuk tenaga honorer yang tidak melamar di CASN 2024 maka tidak akan terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Jika tenaga honorer tidak mendaftar CASN 2024 maka sudah dapat dipastikan ia tidak terdata. Sedangkan tenaga honorer yang tidak terdata daftar CASN 2024 maka tidak bisa diangkat menjadi PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sementara itu, dilansir dari klikpendidikan.id,
tanggal 10 Juni tahun 2024, info CASN. Jadwal pendaftaran PPPK 2024 masih menunggu PP Manajemen ASN, honorer perlu bersabar, cek informasi dan buat strategi. Jutaan non-ASN atau tenaga honorer sedang menantikan jadwal pendaftaran PPPK 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menargetkan pendaftaran PPPK 2024 pada Juni atau Juli, namun tanggal pastinya belum ditentukan. Jadwal pendaftaran ini sangat dinantikan karena akan mengungkap berapa banyak formasi yang tersedia. Jika pendaftaran PPPK 2024 dibuka pada Juni, kemungkinan hanya untuk honorer yang datanya sudah tervalidasi. Sedangkan bagi honorer yang datanya belum tervalidasi, mungkin diberi kesempatan mendaftar pada seleksi PPPK 2024 gelombang kedua. Menunggu terbitnya PP Manajemen ASN yang akan menjadi dasar pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK memerlukan beberapa persiapan agar dapat menghadapi proses seleksi dengan baik. Berikut adalah beberapa kiat yang dapat dilakukan oleh tenaga honorer selama menunggu terbitnya PP Manajemen ASN. 1. Pemahaman regulasi dan kebijakan terkait PPPK. Mengikuti informasi terkini, selalu update dengan informasi terbaru mengenai PP Manajemen ASN dan kebijakan lainnya dari Kementerian PANRB dan BKN. Ini termasuk memahami regulasi, syarat-syarat, dan prosedur pendaftaran PPPK. Mempelajari UU Nomor 20 Tahun 2023, menguasai isi dari UU ASN dan peraturan pelaksanaannya untuk mengetahui hak, kewajiban, dan proses pengangkatan PPPK. 2. Persiapan administrasi. Dokumen penting, pastikan semua dokumen administratif seperti KTP, KK, ijazah, sertifikat pendidikan, dan dokumen pendukung lainnya dalam kondisi siap dan lengkap. Verifikasi data, cek kevalidan data diri di database BKN untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dapat menghambat proses seleksi. 3. Mengasah kemampuan dan kompetensi. Pelatihan dan kursus, mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan bidang kerja masing-masing untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Simulasi ujian, mencari dan berlatih dengan soal-soal simulasi seleksi kompetensi dasar dan bidang agar lebih siap menghadapi ujian. 4. Kesehatan dan kebugaran. Pemeriksaan kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima, karena kesehatan menjadi salah satu syarat dalam seleksi. Olahraga teratur, menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga secara teratur agar siap menghadapi tes kesehatan dan fisik jika diperlukan. 5. Mental dan motivasi. Motivasi diri, tetap menjaga semangat dan motivasi tinggi untuk meraih posisi PPPK. Berfokus pada tujuan dan mengingatkan diri sendiri tentang manfaat menjadi PPPK. Dukungan sosial, mencari dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sesama honorer untuk saling berbagi informasi dan motivasi. 6. Strategi pengelolaan waktu. Jadwal persiapan, membuat jadwal persiapan yang mencakup waktu untuk belajar, berolahraga, dan mengurus dokumen administratif. Prioritas tugas, memprioritaskan tugas-tugas penting dan mendesak terlebih dahulu agar tidak ada yang terlewatkan. 7. Networking dan komunitas. Bergabung dengan komunitas atau forum tenaga honorer untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait proses seleksi PPPK. Mengikuti webinar, seminar, atau seminar yang diadakan oleh instansi terkait atau komunitas untuk mendapatkan informasi dan tips terbaru. 8. Simulasi dan tryout. Mengikuti tryout, ikuti tryout seleksi PPPK yang sering diadakan oleh berbagai lembaga pendidikan untuk mengukur kemampuan dan mendapatkan gambaran mengenai seleksi sebenarnya. Analisis hasil, menganalisis hasil tryout untuk mengetahui kelemahan dan memperbaikinya sebelum seleksi resmi dimulai. Dengan melakukan persiapan yang matang, tenaga honorer dapat menghadapi seleksi PPPK dengan lebih percaya diri dan meningkatkan peluang untuk berhasil.
Tetap bersemangat dan terus berusaha merupakan kunci utama dalam meraih posisi yang diinginkan. Dan yang paling pokok, jangan tinggalkan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.